Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih berjumpa kembali dalam rangka konben komunitas pelajar di SD 28 Pabuyaman. Dalam hal ini saya akan melakukan pelimbasan yang saya dapat di kegiatan di cabang kemarin. Nah, ini akan kami laksanakan dan akan kami kirim sebagai bukti di kementerian. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai digitalisasi pembelajaran jenjang SD. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lihat ini papan. Perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Senang. Perasaan kita? Senang. Senang. Ibu Halian? Senang. Oh, senang sekali, luar biasa. Ibu Salma? Tidak senang juga. Senang. Senang. Ibu Since? Senang. Oh, senang. Tatapannya Ibu Since? Iya. Belum bahagia. Bapak Ibu, pertama kita pengenalan dulu mengenai PID. Ini disebut PID ya. Biasa kalau kita dengar oleh smartboard, tapi ini disebut PID, papan interaktif digital. Adapun perangkat kerasnya, ini satu perangkat keras yang sudah Bapak Ibu lihat, televisi beserta kaki-kakinya juga, terus ada pennya juga, beserta kabel-kabelnya ini yang Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita menggunakan kabel HDMI seperti biasanya, di LCD kita tidak bisa, atau di papan sebelah kita tidak bisa menyentuh bahan tani yang kita tampilkan. Tapi kalau di sini ada kabel bantuan, satunya ini untuk touch, jadi kita bisa menyentuh papan yang ada di sini ya, tanpa menyentuh lagi atau next daripada papan digital tersebut. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya, urgensi digitalisasi pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Nah, membangun SDM unggul dan penguasaan iptek. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Nah, ini fokus program digitalisasi pembelajaran Inkes nomor 7 tahun 2025, penyediaan infrastruktur digital seperti internet, perangkat pembelajaran, dan papan interaktif. Nah, ini Bapak Ibu yang kita akan jalankan penguatan karakter, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk program prioritas yang ke-6. Dan untuk penguatan pendidikan melalui teknologi ini ada yang ke-12, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Program prioritas coding juga termasuk TKA untuk kelas 6, termasuk program prioritas di Kemendikbudrismen. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita mengelola berbasis aset untuk optimalisasi pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran. Nah, mungkin ini pernah Bapak Ibu lihat atau dengar, namanya Priani Rahayu. Dia seorang pemain badminton, tapi dulunya itu dia latihannya hanya pakai ready ya, papannya. Akhirnya latihan hanya pakai itu, kemudian menjadi sang juara. Jadi ini buktinya Bapak Ibu, dia tidak putus asa atau mengeluh dengan keterbatasannya, tapi dia memanfaatkan aset yang ada seperti papan tersebut untuk dia latihan. Jadi harapannya kita juga seperti itu Bapak Ibu ya, memanfaatkan aset yang ada. Menurut Bapak Ibu aset itu seperti apa? Ibu Halian? Ibu Salma? Seperti itu, papan digital. Oke, Ibu Risna? Barang milik. Pak Kepsek? Oke. Baik, terima kasih.
Nah, demikian juga pemikiran saya Bapak Ibu. Aset itu adalah barang-barang yang telah Bapak Ibu sebutkan ya. Namanya aset ya, barang milik atau barang-barang yang telah Bapak Ibu sebutkan. Ternyata aset itu Bapak Ibu bukan saja barang, tapi aset juga itu adalah termasuk kita sendiri. Jadi seperti lingkungan juga termasuk aset. Begitu juga dengan politik, itu merupakan juga aset untuk kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan yang saya tanyakan Bapak Ibu. Jika Kemendikbudrismen akan memberikan satu perangkat digital kepada setiap satuan pendidikan, kemungkinan pola pikir apa saja yang akan muncul dengan kebijakan ini? Nah ini disuruh tulis. Jika Bapak Ibu diberikan oleh Kemendikbudrismen ini satu papan, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Saya mulai dari Bu Halian. Dorang hanya satu kasih papan ini. Ini apa? Pendapat saya, apabila pemerintah pusat melalui Kemendikbudrismen cuma hanya memberikan satu papan untuk per setiap sekolah, nantinya untuk pemanfaatannya tidak efektif. Sehingganya kalau boleh untuk kedepannya, apabila masih ada program-program yang memintakan yang berhubungan dengan penunjang daripada mutu pendidikan di sekolah, itu harapannya agar setiap rogel memiliki satu papan yang seperti ini. Terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Halo ibu-ibu, berbasis masalah, ya, karena dia merasa tidak cukup hanya satu papan ini. Nah, kalau kita berpikir di berbasis aset, apa yang sudah kita miliki dan bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Jadi bagaimana papan satu ini tidak akan menjadi masalah bagi kita di sekolah, tapi akan menjadi sesuatu yang bisa kita maksimalkan atau manfaatkan. Sepertinya mungkin kita akan menaruhnya di satu ruangan, nanti kita akan bergantian untuk memanfaatkan papan tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Bisa berpola pikir berbasis aset dibanding berpola pikir berbasis masalah. Jadi seperti ini ada beberapa contoh Bapak Ibu berbasis masalah dengan berbasis aset. Kalau berbasis masalah kami hanya punya satu perangkat digital, sedangkan berbasis aset kami punya satu perangkat digital. Bagaimana agar bisa dimanfaatkan bersama? Nah ini. Jadi seperti itu. Simpulkan tadi kita hanya menyebutkan barang-barang ya. Jadi 7 aset yang bisa kita optimalkan untuk digitalisasi pembelajaran. Ya ini aset individu, nah, seperti guru ya. Aset kita ini sudah bagus ya, kualifikasi kita sudah S1, rata-rata sudah sertifikasi. Jadi aset untuk SDM 28 ini di guru ini sudah sangat luar biasa. Begitu juga di murid, apalagi kepala sekolah merupakan seorang yang berpengalaman, apalagi jabatannya sebagai korwil, ini sudah luar biasa untuk aset individu. Nah, aset sosial, nah ini berhubungan dengan kepercayaan kita dengan anggota sekolah dan atau komunitas di sekitarnya, ya, termasuk orang tua, alumni dan masyarakat. Nah, kalau untuk aset sosial ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah memiliki aset sosial tersebut. Kita sudah memiliki barang-barang seperti Bapak Ibu katakan, gedung sekolah juga, ruang kelas, listrik, koneksi internet, dan perangkat digital ini sudah lengkap ya. Walaupun masih kurang tapi sudah lengkap. Terus aset institusional. Nah, ini kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, universitas, dan komite sekolah. Nah, ini kayaknya baru aset ini kita manfaatkan di Dinas Pendidikan, untuk universitas ini belum. Aset ekonomi. Nah, ini aset ekonomi ya berhubungan dengan keuangan, bos. Alhamdulillah ini kita sudah memiliki aset ini. Dan aset budaya, nilai, norma, dan tradisi ini juga kita sudah melakukan kemarin tradisi apa kemarin ini ya, di sekolah kita sudah laksanakan walimah ya, walimah.
Aset digital. Nah, aset digital ini maksudnya saya sudah katakan sudah lengkap itu, sudah ada papan, sudah ada laptop, Chromebook, dan internet. Ya, walaupun masih kekurangan jenis barangnya, tapi aset digitalnya sudah lengkap. Oke Bapak Ibu, sudah paham ya? 7 aset yang harus kita miliki di sekolah. Baik, ini perangkat digitalisasi pembelajaran. Nah, ini seperti Bapak Ibu sudah lihat. Ini ada gambarnya, ada papan pintar ya, bersama kaki-kakinya ini ada 4. Terus papan interaktif yang ini Bapak Ibu, ditambah dengan stilus. Nah, stilus ini pulpen. Ini ada 2. Bapak Ibu ada 2. Tempatnya juga ada remote control. Nah, remote control. Nah, remote control ini Bapak Ibu bisa juga kita kontrol melalui remote, bisa juga kita kontrol melalui handphone ya. Itu bisa terkoneksi Bapak Ibu. Nah, untuk pemanfaatannya Bapak Ibu, kita langsung saja saya akan melakukan action. Nah, ini Bapak Ibu tampilan awal di papan interaktif. Nah, ini ada beberapa menu ya, atau aplikasi yang sudah terdownload, sudah bawaan dari papan tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam menggunakan papan ini ada 3 cara yang kita lakukan. Bisa kita klik atau tekan, kita usap ya, kita belai-belai tapi tidak dijilat ya. Jadi itu, ini aplikasi bawaan Bapak Ibu, ada Chrome ya. Ini yang sudah ada di papan tersebut. Jadi kita usap dari bawah. Kita usapnya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya. Usap pelan-pelan Pak ya. Juga boleh. Nah, ini ada tampilannya juga. Ya. Kita usap pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengenali dulu beberapa tombol atau ikon ya. Kalau tanda panah ini merupakan kembali. Kalau kita buka sesuatu, kita usap ini dari bawah, maka kita klik ini akan kembali. Contoh saya buka Google Chrome. Nah, kalau kita mau kembali, kita klik saja ini. Nah, kalau kita klik sesuatu, kita klik ini. Nah, kembali ke halaman awal ya, homepage yang di layar tadi, kita klik bulat. Oke? Oke. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu disarankan untuk papan ini ditaruh saja di kelas, tidak dihias di dalam dewan. Itu penyampaian dari pemateri agar guru lebih fokus lagi dalam penggunaan PIJ tersebut dan tidak lagi menggunakan papan manual tapi sudah menggunakan ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada papan tulis. Nah, ini tampilan papan tulisnya, ada beberapa fitur di bawah. Kita gunakan pen. Nah, ini warna pen. Ya, warna merah, warna hitam. Ya. Nah, di sini ada sikat ya. Sikat Bapak Ibu, sikat ini merupakan warna daripada tinta ya. Kalau ada spidol berarti tinta namanya ini. Ya, ini berbagai jenisnya, mau garisannya tidak tebal, ini yang mau tebal ataupun sedang. Kita coba warna hijau, maka dia akan jadi warna hijau. Nah, untuk menghapusnya Bapak Ibu, kita ada penghapus. Penghapus ini Bapak Ibu ada 3 pilihan. Ya, kita hapus dengan tangan biasa. Ya, atau kita hapus dengan area tertentu, melingkar. Oke, atau kita sudah menulis. Ya Bapak Ibu, ini kita tidak bisa menulis. Karena mengapa? Karena itu apa ya? Itu apa? Gambarnya Pak, gambarnya Ya. sesuai yang ada di Ya, karena kita masih tanda birunya masih di situ, jadi tidak bisa menulis. Harusnya tanda birunya ini kita pindahkan dulu di sikat sini. Ya.
Yang bentuk gambarnya ini yang membuat ibu Ya. anu, Pak. Jadi seperti itu. Coba Nah lihat misalnya kalau gambarnya, kita Pak. sudah mencoret semua, nah sudah banyak tulisannya, misalnya kalian, ya. Nah bagaimana cara menghapusnya? Ya kita pilih penghapus, Ya. Kenapa nanti harus itu, Pak? penghapus, klik. Ini kita geser menghapuskan semua. Oke, ada yang mau coba? Boleh, Ayo, Pak. kalian. Saya Ya, Boleh mau coba itu yang gambar yang seperti itu, Pak. ya. Harus bentuknya. Oh, mengapa bisa dijelaskan dulu? Mengapa ada tanda-tanda? Salam. Iya, aku saya bilang. Iya. Lanjutan itu. Salam. baru menghapus. Mau hapus di mana? Iya, ada Klik. apa? Setelah Iya, iya, iya. hapus. Ya. Tapi tiap hari itu yang dimulai. Oke, biarkan hapus dulu. Ada lagi yang mau mencoba? Ya, saya sudah paham ya Bapak Ibu. Nah ini juga untuk stabilo Bapak Ibu sama juga. Ya ini agak lebih tebal sedikit dari tulisan biasanya. Nah ini juga kita pilih bagian tertentu Bapak Ibu. Ya, bisa kita ubah warna. Ya. Ya, misalnya kita tulis halian. Ya, stabilo halian. Halian. Nah, Ibu Halian suka yang huruf A ini warna biru. Ya, misalnya sukanya warna biru. Kita pilih ini. Nah, di A ini ya warna biru. Misalnya kita mau warna. Oke. Jadi seperti itu. Oke, ini. Nah, terus Bapak Ibu, Orang ini buta warna kelas tinggi, bagi saya. Bapak Ibu, nah menghapus, kemudian ada yang bertanya, Ibu kenapa sudah hapus? Bapak Ibu mungkin bingung, harus mau tulis ulang ini nantinya tidak sama kan? Nah Bapak Ibu bisa Ctrl Z kalau di laptop itu Ctrl Z. Nah kalau di papan ini ada tanda panah, nah mengembalikan. Oke Ibu Since boleh? Oke boleh. Boleh masuk ke depan Ibu Since? Ya? Hapus dulu semua. Ini pemateri ini memang. Ya, geser ya, kita hapus dulu semua. Nah, kata Ibu Salma tadi memasukkan. Bagaimana caranya, Pak? Memasukkan? Ya, praktek dulu di Biasa depan. sekali. Nanti Salma ya dengan saya. Baju Ibu Sam. Memasukkan kita Belum tahu cara belum tahu. memasukkan. Kita sentuh pelan-pelan ya. Diusap-usap dulu, Pak. Ya. Oke. Nah, ini memasukkan. Ini papan kita masukkan foto boleh. Bapak Ibu kita coba di foto. Nah, ini jika ada foto yang tersimpan, Bapak Ibu bisa masukkan di papan tersebut. Ya. Nah, kita kembali lagi. Ini. Nah, ini. Ini kalau ada foto. Tapi ini tidak tersimpan foto ya. Nah, terus kita masukkan grafik. Nah, grafik ini ya, apalagi yang untuk kelas tinggi, ini sangat bagus. Kita klik saja, misalnya lingkaran. Ya, jadi kita tidak lagi capek-capek melingkar, tapi karena ini sudah terbentuk. Nah, bagaimana untuk buat salinan ini? Kita buat boleh salinan ya, kalau kita ini. Ya. Apa yang ada klik itu salinan? Salinan, nah ini. Kalau dalam bahasa Inggris, copy, oke? Oke. Salinan. Nah, ini kita bisa perkecil, perbesar, kecil, besar. Tapi saya suka lebih besar sih. Gitu. Sesuai dengan Berarti dia ini boleh di situ ini bangun-bangun datar. Ya, bangun datar. Ini klik masuk pelan-pelan, terus kita klik grafik. Nah, ini ada beberapa bangun datar. Ya, segitiga. Jalan. Jadi mau gambar itu dulu. Ya, kita tidak akan capek-capek menggambar. Oke, ada yang mau mencoba? Saya tidak menggunakan speed. Yang Mbak Be ini, kalau ini dia apa? Wajah. Tidak kita Baik, setelah grafik ini ada meja juga. Meja juga ini akan ada kolom ya. Kalau kita buat tabel, Coba bakal dong. kita buat tabel ini untuk catatan. Nah ini catatan kalau di laptop ini seperti stick note.
Ya, apakah catatan hasil karya siswa kita bisa tulis baik. Nah, itu akan kita tempel di hasil kerja siswa. Oke, terus alat. Nah, alat ini Bapak Ibu ini ada seperti mistar. Nah, ini juga kita bisa perbesar. Ya, kita bisa pindahkan juga. Ya, di lingkaran tersebut. Oke. Oke. Oke ya. Pokoknya dimasukkan ini. Kemudian ini ada membagi papan tulis menjadi 2. Ya, ini untuk 1. Nah, ini papan dibagi 2. Jadi boleh 2 orang menulis ya, atau 2 siswa. Satu sama coba tulis ya. Oke. Nah, ini. Nah, tapi Bapak Ibu ini untuk menulis ini yang bagian sini tidak akan pindah ke bagian sebelah, tidak akan tercoret maksudnya. Nah, lihat Bapak Ibu, dia akan tidak tercoret. Ya, jadi hanya untuk bagian sini. Begitu juga bersama, dia tidak bisa melanjutkan garis ke sebelah sini. Jadi boleh 2 orang mengerjakan. Oke? Oke. Jadi masukkan pelan-pelan. Oke. Ini ada papan tulis pilih gambar. Kita klik. Oke. Oke. Jadi papan sudah terbagi 2. Nah, di sini kita siswa bisa mengerjakan 1, 2 ya. 2. Nah, sebelah juga bisa mengerjakan. Oke, sudah paham? Ibu Riko silakan maju ke depan. Bagaimana cara membagi papan menjadi 2? Ayo silakan maju. Wah, ini siswa aktif. Memang begitu siswa kelas 1 Pak. Oke. Bisa. Iya. Dari- Oke, luar biasa. Baik. Ini halaman pertama. Bapak Ibu mungkin sudah menggambar sebuah bukit ya. Bukit ada jalannya. Ya, Ini mungkin sebuah gambar. bukit apa ini Pak? Ya. Kemudian gambar ini ada keterangannya, ada tulisannya. Tapi Bapak Ibu tidak mau menulis di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan halaman. Oke, ini sudah halaman kedua. Ya. Jadi bisa menulis sini. Kita pindahkan dulu ya. Gunung di situ Pak. Ya, pada suatu hari. Ya. Nah. Terus anak Pak, mana gambar tadi? Kurang bisa lihat. Nah, kita klik di sini halaman berikutnya. Ini halaman pertama. Oke. Untuk halaman kedua tadi Pak yang pada tulis. Oke, kita pindah ke halaman berikut. Oke, jadi seperti itu dan seterusnya, ya. Tadi lalu kelas 1. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini tulisan saya Bapak Ibu mungkin kurang terlalu jelas. Boleh kita setel bagaimana tulisan ini menjadi seperti tulisan yang ada di laptop atau komputer. Nah, Bapak Ibu, Jangan tele. klik ini pengaturan. Nah, ini ada beberapa pengaturan papan tulis Bapak Ibu. Ya. Nah, ini transkrip kata standar. Ya, jadi Bapak Ibu. Ya, transkrip kata standar. Misalnya saya tulis. Ya. Jadi tulisan saya akan jadi seperti ini. Akan diperbaiki. Oke. Ada yang mau coba? Kalau yang sudah begitu Pak. Ya. Kalau Jadi biasa- karena tadi sebelum ini kita tidak Tidak menyeting ya. Oh, Kita tidak setting tadi. Yang ini. Ya. Nah, kalau kita matikan itu, kalau kita tulis seperti biasa, nah dia tidak akan berubah. Kalau kita setting itu, aktifkan, jadi seperti itu.
berarti kalau misalnya tidak disetting terlebih dahulu, apabila sudah ada tulisan yang sudah awalnya itu tidak bisa lagi diubah ke yang Ya. seperti itu. Tidak bisa diubah lagi. Jadi seperti itu. Oh iya. Oke. Oke, sudah paham ya? Nah, lanjut untuk nah Bapak Ibu, biasanya kan ini saya matikan dulu ya. Biasanya siswa ini kan suka menulis ya, suka menulis lebih dari 2 orang ya. Kalau ini kan hanya 2 orang saja Bapak Ibu, ya, hanya 2 orang saja. Kalau sudah lebih itu tidak boleh. Misalnya kalau 1 jari begini, boleh ya. Kalau masih 1 begitu berarti boleh. Kalau 2 ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Ini boleh. Tapi kalau sudah banyak siswa yang mau menulis, ini sudah tidak boleh. Ya, maka kita akan setting di banyak penulis ini Bapak Ibu. Banyak penulis, maka semua siswa boleh menulis ya menggunakan jari. Ini sudah boleh, sudah diaktifkan. Jadi kan tidak bisa. Jadi misalnya 8 orang, ya 8 orang jarinya ini menulis atau menggambar. Jadi sudah boleh. Jadi seperti itu. Kalau hanya tadi hanya bisa 2 orang saja. Oke, ini bisa kita matikan banyak penulis. Nah, untuk pelajaran agama juga boleh. Ya, untuk pelajaran agama menulis huruf Arab ya. Huruf Arab Ibu Riko ini kita transkrip kata standar, baru kita ubah ya ke bahasa Arab. Ya, misalnya kita hapus dulu ya. Nah, misalnya kita menulis Allah. Ya. Ya kan seperti itu tulisannya. Coba Ibu Riko maju ke depan menulis kata bismillah. Iya, yang lengkap. Ayo Ibu Riko. Iya, lengkap. Makanya Ibu Riko kan tiap kelas masuk kelas itu ada papan pintar lagi. Iya. Pintar-pintar. Coba bismillah. Cantik ini. Ya. Oke, Masya Allah. Bismillah. Cantik. Kenalan dulu Ibu ya. Ibu Riko. Jadi seperti itu ya. Kita bisa pilih. Ya, kita bisa atur. Ya, ini pilih ini, kita bisa atur posisinya Bapak Ibu. Kita bisa ganti warnanya juga biar lebih cantik lagi. Misalnya kita warna ungu. Seperti orangnya itu, Pak. Iya. Seperti ini. Bisa kita besarkan lagi karena kita pilih-pilih. Kita bisa besarkan lagi. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Kalau pilih, pilih. Udah rasa biasa Pak Ustadz keluar dari sini. Baik, itu di pengaturan Bapak Ibu. Nah, ini kita matikan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf terlewati tadi menu pintasannya juga kita gunakan 5 jari. Ya, menu pintasan. Nah, ini selain ada pintasannya di bawah atau di samping biasanya Bapak Ibu. Nah, ini selain ada di samping, menu pintasan juga ini kita menggunakan 5 jari ya. 5 jari. Bukan dicakar Bapak Ibu ya, tapi 5 jari disentuh. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga yang seperti kita lihat untuk menambahkan volume, pengaturan, kembali dan ganda, anotasi, ambil ini adalah crop. Kita memotong. Kalau anotasi itu kita bisa menulis di video Bapak Ibu. Nah, kita coba Bapak Ibu
Nah, di sini Bapak Ibu, kalau di sini kan kita tidak bisa menulis ya Bapak Ibu ya, karena bukan di papan. Tapi kalau kita pilih anotasi Bapak Ibu, anotasi. Nah, kita bisa menulis ya. Kita bisa menulis. Haliam. Ya. Haliam. Haliam ya. Jadi halim dan halian. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi kita bisa mencoret ini. Kita bisa lingkari ya, kita bisa menandai. Ini anak-anak untuk download ini, downloadnya di Play Store. Jadi seperti itu. Ini bisa dihapus, bisa juga disimpan kembali Bapak Ibu. Nah, untuk kita keluar saja, jangan disimpan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus juga di sini Bapak Ibu, di samping ini ada beberapa pilihan. Ini ambil crop yang saya katakan tadi. Misalnya kalau kita mengambil satu gambar di Google, misalnya gambar apa ya, durian. Durian. Nah, gambar. Jadi gambar durian, kita lihat, wah ini yang misalnya kita mau ambil. Ya, kita bisa crop Bapak Ibu, kita gunakan gunting, ambil ini. Oke. Kita bisa perkecil ukurannya. Oke. Kalau sudah disimpan. Ya, atau langsung kita antar di papan tulis. Mana ini? Tadi? Ya ada, kita simpan setahu ini. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kita ya terkadang kalau buang air kecil ataupun ada urusan di luar, biar anak-anak tidak menyentuh sembarangan ini papan, kita bisa menguncinya Bapak Ibu. Nah, menggunakan jedah. Ya, ini tidak bisa dicoret Bapak Ibu. Jadi kita bisa keluar, mungkin ada urusan. Nah, ketika kita kembali, maka kita klik jedah tersebut. Nah, ini sudah bisa digeser. Jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa fitur juga, pengaturan. Terus untuk kaca pembesar, ini untuk memfokuskan anak-anak ya. Anak-anak coba lihat di ujung gunung itu ada apa. Nah, ini bisa kita fokuskan. Ya, misalnya begitu. Ya, biar mereka lebih bisa diperbesar. Oke. Biar anak lebih fokus lagi. Begitu juga ada juga menyorot ya, sorot. Kita fokusnya juga. Ya, yang di luarnya menjadi hitam, kita sorot juga di satu tempat, mungkin ini lambang. Ya. Jadi anak-anak akan fokus di objek tertentu. Lanjut juga, ya, itu saja Bapak Ibu, ini volume. Nah, ini pencahayaan daripada layar. Nah, untuk membagi layar juga Bapak Ibu, ya berbagi layar tadi kan ada dua ya. Ini untuk berbagi layar pertama, kita bagi biasa. Terus ada juga berbagi layar yang kedua. Layar kedua ini Bapak Ibu, biasakan kalau kita mengajar, mungkin kita akan memutar video atau YouTube ya. Bagaimana kalau kita memutar YouTube dalam satu papan ini? Maka Bapak Ibu kita buka dulu YouTube. Kita buka dulu YouTube Bapak Ibu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, pelajaran ini saya Bapak Ibu. Iya.
Ini kan kita tampilkan. Kalau kita pakai anomali tadi Bapak Ibu, kita bisa mencoretnya. Anotasi ya, anotasi. Biru, hijau, Nah, ini kita bisa mencoret. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, 1, perhatikan anak-anak ini. 2, Nah, begitu kan? Kalau kita pakai anotasi. 5. Nah, kita bagi Bapak Ibu. Sebelahnya YouTube, sebelahnya papan tulis. Yang penting Bapak Ibu sudah buka ini duluan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita sudah keluar dari YouTube. Sekarang kita masuk lagi ke papan tulis. YouTube, kemudian kita masuk ke papan tulis. Oke. Kemudian kita keluar lagi. Usap, keluar. Nah, setelah keluar kita ketik atau klik segi 4. Kita pisahkan. Nah, Bapak Ibu ini sudah di sebelah ini ada papan tulis. Tinggal kita pilih mana yang kita untuk buka. Misalnya ini tutup tadi. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa nulis. Titik ada berapa? Tapi hanya 2 yang pulang. 1, 2. Nah, jadi seperti ini. Oke. Oke, sampai sini ada yang bisa mempraktikan? Pak Wisan? Pak Ibu Sinci yang belum mandi. Jadi kesimpulannya diusap, disentuh. Sama surat sit Berbagi aja. Hmm. Kita simpan tuh. Tinggal mau bagi ini. Ini kan sudah di Nah, Disebutkan apa ini yang mau ini? kita buka dulu papan tulis. Papan tulis. Oh, banyak pakai papan tulis. Timotius kiri ada tulis papan tulis. Ya, Belum berarti. Pusat ke atas. ya. Bulat, yang bulat. Kita buka YouTube. Kalau itu Oke, kita klik bulat, bulat. segi 4, segi 4. Bulat. Segi 4. 4 pisahkan. Misalkan YouTube tadi. YouTube. Oke, ini yang tadi kesalahan tadi. ini. Oke, tepuk tangan untuk Pak Wisat. Sebelum menyalakan perangkat ini, pastikan bahwa kabel power sudah terpasang dengan baik dan benar. Jadi begitulah Bapak Ibu cara mengoperasikan papan pintar tersebut. Yang penting intinya Bapak Ibu bisa usap ya, bisa usap atau kesakitan. Nah ini pintasan Bapak Ibu, pintasannya menggunakan 5 jari ya. Ada pernah Bapak Ibu orang cacat yang tangannya jarinya hilang 1, hanya 4 ya. Kalau 4 dia tidak bisa, tapi bisa menggunakan jari ini, sebelah kirinya ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau dia tidak ada jari-jari bagaimana? Kita bisa menggunakan kaki juga, ya. Yang penting ada jari-jari sentuhan. Bisa juga menggunakan bantuan. Kan sudah bilang tadi Ibu Halia tidak bisa dijilat, ya. Umat kan bisa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa aplikasi ya. Contohnya ini aplikasi yang sudah di-download barusan tadi. Jarinya itu harus sama atau
Ya, yang penting sama-sama tersentuh. Mewakili. Kalau misalnya jarinya ini yang 4, cuma di Iya, bantu yang penting kelima lima, cuma iya. telunjuk. Bisa Iya. tidak? Yang penting 5 jari. Penting 5. Iya, Tidak menutup kemungkinan biar ini jari jempol. iya tidak. 5. Nah ini kita edit pindah, Bapak Ibu sudah install kalau kita bermain. Nah. Yang manakah benda padat Ibu Halian? Batu. Batu ya. Benar. Manakah yang benda padat Ibu Sincere? Wangi lemari. Lemari. Mana lemari sini? Wangi. Oh, pewangi. Oke, luar biasa. Yang manakah benda cair Ibu Salma? Minyak wangi. Minyak wangi, kita coba. Wah, luar biasa. Yang manakah benda padat Ibu Riko? Es batu. Hah? Batu. Es batu. Oke, yang manakah benda cair? Pak Wisan? Bensin. Oke. Yang manakah benda gas? Pak Kepsek? Angin. Angin. Nah, benda gas asap juga. Batu. Sampai habis waktunya ya Bapak Ibu ya, benda cair Goreng. digoreng. Ya. Benda cair juga air. Benda cair susu. Sampai habis waktu. Ya. Pintar. Pintar Ibu Halian. Kemudian pengenalan fitur dan pemanfaatan papan digital, papan interaktif digital. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi intinya Bapak Ibu, ini seperti handphone ya, kalau kita gunakan terus-menerus, kita akan lebih paham dalam penggunaan PID tersebut. Dan ini kata Pak Kiton harus di dalam kelas biar bisa dimanfaatkan oleh guru langsung dan dimanfaatkan oleh anak-anak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.